itu membuat saluran pencernaan yang biasanya bekerja nonstop itu ngaso istirahat. Nah, kalau saluran pencernaannya tidak mencerna makanan, Mhm. maka dia punya waktu untuk bebenah. Ketika seseorang yang tidak punya penyakit tertentu begitu, kemudian Ya, menjalankan ibadah puasa, sebenarnya efek kesehatan apa yang dia dapatkan? oh banyak. Mhm. Karena puasa itu memberi healing-healing buat saluran pencernaan. Oh, oke. Jadi puasa manfaatnya itu secara garis besar dibagi jadi dua, Mhm. yaitu manfaat dari sisi fisik dan manfaat dari sisi psikis. Dari sisi psikis udah pasti puasa itu membuat kita lebih tenang, lebih sabar, lebih religius Mhm. gitu. Mhm. Karena Mhm. segala hmm, protokol yang dijalankan dalam berpuasa itu membuat kita lebih dekat kepada Tuhan, lebih eh, lebih baik secara hubungan dengan sesama. Mhm. Gitu. Terus untuk untuk fisik itu banyak sekali manfaat berpuasa yang positif, mulai dari kemampuan otak. Jadi Mhm. sel-sel di otak itu, sel-sel saraf di otak itu pertumbuhannya dalam tanda kutip itu lebih dipacu gitu. Mhm. Kemudian dari sisi konsentrasi, daya ingat, kemampuan berpikir juga lebih meningkat pada saat berpuasa. Kemudian dari saluran pencernaan, karena kita tidak makan sekitar, kalau untuk di Indonesia mungkin sekitar 14 Ya, ya. jam. Kalau negara-negara lain ada yang 12 jam, ada yang mungkin sampai 17 jam tergantung jam berapa matahari terbit Mhm. dan jam berapa matahari terbenam. Itu membuat saluran pencernaan yang biasanya bekerja nonstop itu ngaso istirahat. Nah, kalau saluran pencernaannya tidak mencerna makanan, Mhm. maka dia punya waktu untuk bebenah. Sama kayak kita kalau libur nih, nggak punya Oh, pekerjaan, kan kita rebahan dok? bebenah. Enggak Oh dong, kalau iya, libur bener rebahan juga ya. dong. Tapi rebahan Mhm. juga Oh iya istirahat, benar. ya kan? Heeh. Nah, si saluran pencernaan ini sel-selnya kemudian memperbaiki diri. Jadi kalau ada yang Oke. bocor-bocor, ditambel-tambelin. Sel-sel yang rusak disapu-sapuin, Mhm. Mhm. dibuang Mhm. gitu kan. Ada yang namanya mekanisme yang namanya otofagi. Otofagi itu adalah oto itu dengan sendirinya, Mhm. pagi itu makan. Jadi dengan Mhm. sendirinya dimakan gitu. Gimana ya? Oke. Jadi sel-sel tubuh kita itu kan ada yang tua, ada yang Ya, udah ya, sepuh, ya, ya. ada yang mungkin udah Mhm. penyakitan gitu ya, ada yang udah nggak terserang virus atau mungkin terserang imun atau dia memang ada cacatnya gitu. Nah, sel-sel yang tidak berguna dalam tanda kutip itu akan dimakan oleh sel tubuh kita. Ada sel khusus untuk memakan sel-sel Mhm. yang dalam tanda kutip tidak berguna dan bisa berpotensi atau bisa berpotensi membahayakan tubuh kita itu dimusnahkan dengan cara dimakan. Nah, kalau Oke. dia lagi puasa, si otofagi ini mekanisme ini aktif. Sebetulnya Hmm. mekanisme ini aktifnya ketika kita malam kalau kita nggak makan apa-apa. Tapi kan sekarang, Oke. zaman sekarang kadang-kadang kita suka bangun, ngemil Iya. segigit dua gigit gitu kan. Heeh, Nah, heeh. begitu kita makan, mekanisme ini terganggu gitu. Nah, pada saat berpuasa, kan mau nyobain segigit dua gigit juga nggak boleh Betul, gitu. betul, betul. Jadi benar-benar nggak ada makanan apapun yang masuk, nggak ada minuman apapun yang masuk, maka ini mengaktifkan si mekanisme otofagi ini. Kemudian ada beberapa artikel yang mengatakan bahwa ketika berpuasa, keseimbangan bakteri baik dan bakteri jahat di dalam usus berubah. Jadi bakteri baiknya akan bertumbuh lebih banyak dan lebih bervariasi dibandingkan dengan ketika tidak berpuasa. Mhm. Padahal seperti kita ketahui dengan kemajuan ilmu pengetahuan di mungkin sekitar awal 2000 tahun 2000-an Mhm. itu yang namanya mikrobiota usus, jadi bakteri baik. Sebenarnya nggak cuma bakteri ya, ada virus baik, ada
parasit baik, ada jamur baik. Tetapi orang awam secara bahasa awamnya itu ngomongnya bakteri baik, Ya. tapi sebenarnya tidak hanya bakteri. Nah, bakteri baik itu jenisnya macam-macam. Nah, pada saat berpuasa jenisnya itu menjadi lebih banyak dan yang beberapa varian bakteri baik itu bertumbuh dengan cepat. Terutama ada satu bakteri yang dia bisa hidup tanpa ada makanan. Jadi dia hidup dari makannya. Si bakteri baik itu makanannya adalah lendir yang dihasilkan dalam sel saluran pencernaan. Sel saluran pencernaan kita itu menghasilkan lendir. Nah, lendir inilah yang dimakan oleh si bakteri baik ini. Nah, ketika kita berpuasa, ada beberapa bakteri yang nggak tahan lapar. Nah, dia musnah. Kebayangkan ya, karena bakteri kan juga butuh makanan gitu. Betul. Bakteri ini bertahan baik dan dia menghasilkan banyak sekali zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, kemudian manfaat lainnya adalah gula. Kadar gula dalam tubuh menjadi terjaga dengan catatan ya. Bukanya benar, sahurnya benar.